balik lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Dan kita masih ngobrolin seputar mendampingi anak berpuasa. Ada Prof Hinki dan juga ada Ustadz Hilman. Nah, sekarang mungkin pertanyaan aku tadi kan mengenai cara mengajak anak-anak bagaimana berpuasa gitu, menyemangatinya segala macam. Kalau sekarang ini saya mau bertanya sama Prof Hinki nih. Prof, gimana kalau ada anak-anak dengan penyakit tertentu atau kondisi tertentu yang memang tidak diperbolehkan puasa? Ada kan ya Prof yang seperti itu? Jadi saya nanti tolong dibantu oleh Pak Ustadz Hilman bahwa puasa itu diindikasikan bagi orang sehat. Iya bagi juga, anak sehat. Kalau Tuhan itu nggak pernah, kalau nanti dikoreksi, nggak pernah menyusahkan umatnya. Iya, Kalau iya. memang sakit, Saya yang salah nanyanya ini kayaknya. yang hamil, yang apapun yang nggak sehat tidak diwajibkan. Tapi ya tentu saja harus ada kewajiban untuk membayar. Iya, membayar dari dengan cara kemudian. yang lain Tapi gitu ya, Prof. saat itu yang memenuhi syarat adalah yang sehat. Betul. Kalau sakit nggak usah, justru itu juga pendidikan. Kalau kamu lagi sakit, kamu nggak usah puasa. Allah juga memberikan permisif gitu kepada umatnya, tidak akan menyusahkan, tidak memberatkan, tidak menyiksa. Kalau sakit, bilang sakit, ya udah kita juga empati bahwa dia sakit, kita obati. Ya, kalau sakit harus minum, harus makan obat, ya kan? Sehingga suasana pendidikan juga sebetulnya yang kita disiplin Tadi dan termasuk pengertian. syarat ya, bahwa harus sehat. Tentunya harus ya. sehat. Tapi kan ya tadi seperti Prof bilang kan bahwa kalau memang tidak bisa berpuasa, ada metode lain untuk mengganti si puasa ini, apalagi kalau yang sifatnya wajib seperti puasa Ramadan saat ini gitu. Tapi kadang kan ada orang yang suka tetap memaksakan ya, Pak Ustadz ya, kayak nggak bisa, aku kayaknya bisa puasa, itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya, agama Islam ini kan agama yang mudah dan memberikan kemudahan. Allah selalu memberikan cara kepada hambanya untuk senantiasa taat kepadanya. Misal dalam sholat, kalau kita tidak bisa berdiri boleh duduk. Kalau kita tidak bisa duduk boleh berbaring. Sama juga dengan halnya puasa. Kalau kita nggak bisa berpuasa misalnya, kita bisa ganti di hari yang lain setelah Ramadan. Atau juga di hari lain juga kita akan sulit berpuasa, kita bisa bayar fidyah gitu. Jadi agama ini selalu menuntun kita untuk mendapatkan kemudahannya. Tadi Kak Gina nanya, gimana kalau orang sakit, apakah harus berpuasa? Udah jelas jawabannya, jangankan anak kecil yang sakit. Iya sih. Prof Hinki sakit aja nggak boleh puasa gitu kan. Iya juga ya. Kak Gina, Hilman sakit aja kan, ya apalagi sakitnya mohon maaf. Dengan berpuasa akan malah menambah sesuatu yang madorot, ya seharusnya tidak berpuasa. Walaupun kalau kita lihat sisi lain ya, puasa itu menyehatkan loh. Karena kata Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan sehat gitu. Jadi kalau bicara puasa itu apakah menyehatkan? Iya. Karena agama ini juga menjelaskan seperti itu. Ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Yang ketiga, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Dan yang keempat, hartamu dibersihkan dengan zakat, infak, sedekahmu. Nah, ada yang pertama tentang tubuh. Jadi sebenarnya tubuh kita itu, ya mohon maaf ya, pasti terdapat banyak ya penyakit, kotoran dan segala macamnya. Nah, justru dengan puasa itu jadi detox gitu. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan kesembuhan bagi kita. Nanti Prof tolong dikoreksi karena ini kan istilahnya kedokteran gitu ya. Tapi yang saya pahami bahwa dalam tubuh kita tuh ada beberapa hal yang harus kita bersihkan. Nah, puasa itu adalah salah satu cara yang syariat ini hadirkan untuk bisa menyehatkan tubuh kita. So, jangan pernah mengatakan bahwa dengan puasa jadi sakit, tidak. Justru dengan puasa itu jadi sehat. Yang jadi sakit bukan karena puasanya, tapi pola ketika dia berpuasa. Pola makannya, pola tidurnya. Makanya izin mohon maaf ada yang bilang gini, Ustadz boleh nggak kalau ketika puasa tidur terus ya?
Ya enak kalau Toto bukan, ya kan? Ya, Iya, merasa, ringan sekali puasa ini gitu. Dengan dalil tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Iya, kan betul, suka ada puasa. yang menggunakan Iya, kalimat betul. itu Apalagi kan. kalau buat ibu-ibu kan daripada gibah, Iya. mendingan tidur. Iya, jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tapi dengan 2 syarat. 1, betul daripada melakukan hal yang lain berpotensi dosa, Iya, maka tidur. iya. Ya, daripada kita gibah, Iya. ngomongin orang yang gak jelas, maka Betul. tidur pilihannya. Iya. Yang kedua, tidur di siang hari ketika puasa itu untuk menyiapkan kekuatan agar malamnya kita bisa i'tikaf. Ibadah Malamnya bisa malam, ibadah ya. yang lebih banyak. Iya. Jadi bukan tidur dari subuh sampai maghrib. Itu mah bukan ibadah. Kelewat semua itu salat-salat. Itu mah namanya malas gitu. Nah, pola-pola itu yang menurut saya agak keliru gitu. Harusnya ketika puasa itu be produktif. Harusnya lebih produktif. Karena setiap yang kita lakukan ketika Ramadan itu berpahala. Mams masak berpahala. Mams jemput anak ke sekolah berpahala. Kami suami bekerja berpahala. Jadi apapun yang kita lakukan berpahala. Apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Gitu. Termasuk Mams nonton podcast Keluarga Siaga Lifeboy berpahala karena tidak ada gibah di dalamnya. Syarat informasi ya kan, malah nambah pengetahuan buat Betul. Mams semua ya kan. Tadi Ustadz Hilman udah bilang bahwa puasa itu adalah bagian dari proses detoksifikasi diri Iya. gitu. Kalau secara medis benar berarti begitu Iya. ya Prof ya? Tepat sekali, karena kita mengurangi zat-zat yang akan meracuni, ya kan, berbahaya untuk jangka waktu tertentu, sehingga tubuh bisa membersihkan sisa-sisa yang ada, dan akhirnya yang hidup kembali itu ya setelah bulan Iya. Ramadan. Jadi Iya, sebetulnya manfaatnya udah jelas. Ada yang meneliti dan membuktikan ya bahwa kita selama periode tersebut bisa membuat tubuh kita lebih segar, ya, lebih bersih, ya, untuk memulai hidup baru dalam tanda petik. Ya, tidak ada yang sakit gara-gara berpuasa. Iya. Nah, balik lagi nih ke Ustadz Hilman ya. Kalau anak-anak itu, contohnya anak saya mungkin ya, itu suka bertanya kenapa sih harus puasa? Kenapa bukanya azan maghrib? Kan azan ada banyak. Kenapa nggak pas zuhur, nggak pas asar gitu? Saya jawab kayak, ya dari Allah. Sesimpel itu gitu. Tapi kan kayak mungkin mereka memerlukan jawaban-jawaban. Mungkin anak saya termasuk anak yang lumayan kritis gitu. Jadi kalau belum ketemu jawabannya, dia akan terus bertanya kayak, kenapa aku harus puasa? Kenapa begini? Kenapa begitu gitu? Yang kadang-kadang ya saya pribadi sebagai Mams nggak bisa menemukan jawabannya gitu loh Pak Ustadz. Iya. Iya, ini pertanyaan anak atau pertanyaan Kak Gina sebenarnya? Pertanyaan anak saya, benar dari anak saya transfer ke Pak Ustadz gitu. Siapa tahu ada Mams di luar sana yang juga sama seperti saya. Saya gitu. juga sama, saya juga menemukan pertanyaan itu dari anak saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai Ustadz nggak pernah menjawab itu. Serius Pak Ustadz ya? Karena gini, sampai satu titik begini, saya selalu menyampaikan ke anak saya bahwa perintah Allah tuh nggak usah ditanya gitu. Perintah Allah itu diikuti dan diiyakan. Sami'na wa ata'na. Nah, tapi kan ayah, teteh pengen tahu gitu kan. Iya. Nah, kadang jawabannya itu harus diajak pada gini. Jadi kalau saya ini saya ya. Jadi saya tuh suka ngajak anak saya jalan-jalan dulu, ngasih sesuatu dulu, baru saya masukin cara saya memahami sesuatu gitu. Contoh ini misal contoh ya. Anak saya yang pertama itu sudah agak mulai ABG kan, 10 tahun ke atas lah, mau sebentar lagi. Kan sudah kita harus minta pakai hijab gitu ya, pakai jilbab. Satu kali dia pernah nanya, Prof, Kak, kenapa sih ayah kita harus pakai jilbab gitu? Iya, karena ini perintah Allah, itu kan paling gampang kan, jawabannya kan. Betul, jalan pintas. Nah, terus nanti kalau kita agak pusing jawabannya, iya nanti kalau kamu nggak pakai itu nanti masuk neraka, itu paling gampang kan. Itu paling cepat. Itu karena tidak punya jawaban lain. Nah, tapi memang sifatnya mirip ayahnya, jadi kritis banget. Iya. Sampai ada kalimat begini, emang di neraka ada apa katanya? Emang ayah udah kesana apa belum? Kalau bisa ayah jangan kesana. Amit-amit. Ini kan pertanyaan yang tambah saya bingung kan. Iya. Terus sampai dia ngomong begini, ada satu kalimat yang bikin saya jadi geleng-geleng itu. Ayah, teteh tuh pernah denger ini katanya. Allah tuh maha indah dan Allah mencintai keindahan. Terus
iya teteh tuh lebih indah kalau kelihatan rambutnya. Jadi Semakin sulit. Ini semakin sulit. Iya. Dalam hati saya, anak ustad loh gitu kan. Bapak lu ustad, pokoknya lu pakai jilbab gitu kan gak mungkin. Tapi kan gak mungkin begitu kan. Sampai saya merenung di mobil, salah saya apa ya Allah. Sampai kemudian saya pulang dari ceramah, saya jemput dia di sekolah. Sampai sekolah saya bilang, teh kita ke mall yuk. Ngapain ya? Kita ke mall aja, teteh mau beli apa, ayah beliin gitu. Ya udah, hanya dia beliin A, B, C gitu ya. Di mobil saya ngobrol, teh tahu nggak yang ngasih rezeki ke ayah siapa? Dia bilang Allah katanya. Oke, tahu nggak kenapa Allah tuh ngasih banyak kebaikan sama ayah? Nggak tahu. Saya jawab, karena ayah tuh ngikutin apa yang Allah mau. Gitu. Ayah tuh ngejalanin apa yang Allah senang gitu. Akhirnya ayah dikasih banyak rezeki sama Allah. Buat dia itu kalimatnya masuk gitu. Oh berarti kalau teteh ngelakuin apa yang Allah mau, teteh juga akan banyak dikasih dong sama Allah. Yeah. Termasuk yang tadi pagi ya. Jadi kita debatnya tadi pagi tuh. Urusan jilbab. Akhirnya dia bilang, berarti kalau teteh pakai jilbab tuh Allah seneng. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu dia kemana-mana gak pakai jilbab gitu. Tidur pun pakai jilbab gitu. Saking dalamnya dia memahami itu gitu. Ya. Baru saya kasih tahu, ya kalau di rumah ya nggak usah lah teh, tapi kalau keluar. Nah mungkin kalau saya ingin coba mirroring gitu dengan pertanyaan tadi, saya kira nggak usah dijelaskan kenapanya, tapi tunjukkan bahwa bahagianya orang berpuasa, tunjukin senangnya orang berpuasa, sampai dia menemukan jawaban bahwa ya puasa ini adalah cara aku untuk menghamba kepada Tuhanku gitu. Ini cara saya untuk taat patuh kepada Allah. Sehingga Allah makin sayang sama kita. Masya Allah. Kalau kita jelaskan panjang pasti akan ada perbedaan. Iya. Dan sekarang mereka googling sendiri. Kenapa harus berpuasa? Ada semua jawabannya ada kan. Jawabannya, betul. Kenapa harus azan maghrib gak ada subuh kan? Iya. Itu pasti jawabannya beraneka ragam. Yang paling penting hari ini adalah transfer ke anak kita tentang bagaimana cara mereka memahami agama ini dengan tulus, dengan dalam, dengan lembut gitu. Sehingga ada kerinduan bagi dia ketika ketemu Ramadan bahwa aku siap untuk berpuasa. Masya Allah tuh ya. Ini jawabannya menyentuh sekali. Mungkin nanti moms bisa mencoba tips seperti Pak Ustadz tadi. Tapi kan juga disesuaikan dengan kondisi anak moms masing-masing kan. Orang tua kan pasti lebih mengenal anaknya seperti apa gitu kan. Ada juga mungkin yang dikasih tahu sekali dua kali langsung dibilang, oh ya udah, ada yang ya udah. Tapi ada yang nggak bisa. Pokoknya aku harus sampai ketemu yang masuk ke akal pikiran aku. Ada juga yang seperti itu ya kan. Nah kita balik lagi karena ini podcast Keluarga Siaga Lifeboy selalu mengajarkan tentang kesehatan, kebersihan dan lain-lain. Jangan lupa ya moms untuk membiasakan anak-anak juga untuk cuci tangan sebelum menyantap makanan sahur dan juga sebelum berbuka puasa gitu. Pasti kalau moms-moms nih udah pinter nih yang suka nonton podcast Keluarga Siaga Lifeboy, cara mencuci tangan yang benar menggunakan sabun. Yuk sama-sama ya Prof ya, Pak Ustadz ya. Jadi caranya jangan lupa kedua telapak tangan setelah dibasahkan dan dipakaikan sabun digosok-gosok seperti ini. Lalu kemudian punggung tangan kanan dan kiri, lalu sela-sela jari. Nah, terus gerakan seperti mengunci ya untuk punggung tangan. Kemudian juga ibu-ibu jari diputar-putar seperti ini dan terakhir adalah ujung-ujung jari seperti ini. Dan mudah-mudahan nanti moms juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Karena kalau anak kecil zaman sekarang kan kadang-kadang cuci tangan, kena air, sabun cicit, kelar gitu ya. Kuman-kumannya nanti nggak pergi. Dan ada 5 momen penting untuk mencuci tangan pakai sabun, yaitu sebelum dan sesudah makan, setelah batuk ataupun bersin, setelah bermain, ketika pulang ke rumah, dan juga setelah dari toilet. Jangan lupa cuci tangannya pakai Lifeboy dong pastinya. Dan ini ya moms ya, maaf ya Prof dan juga Pak Ustadz. Nih moms udah pakai sabunnya Lifeboy atau belum? Karena kalau pakai sabunnya Lifeboy insya Allah nanti sehat. Karena ini formulasi Lifeboy dengan multivitamin. Ini memang dirancang ditambahkan vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Jadi kandungan vitamin yang ada di dalam Lifeboy multivitamin ini ada vitamin B3, vitamin C dan juga vitamin E. Lifeboy Body Wash atau sabun Lifeboy ini bisa untuk membantu membersihkan, melawan kuman dan menjaga kesehatan kulit. Pokoknya Lifeboy multivitamin ini 100% lebih kuat lawan kuman berbahaya dan udah teruji,
terbukti ampuh melawan berbagai macam bakteri, virus, dan juga sudah teruji secara dermatologis. Jadi formulasi dari Lifebuoy dengan multivitamin ini bisa memberikan perlindungan yang efektif terhadap kuman, sekaligus juga bisa merawat kulit. Seperti itu. Permisi lagi ya Prof ya, dan juga Pak Ustadz ya. Rasanya kayaknya obrolan kita pada kesempatan kali ini sudah cukup ya. Dari segi medisnya, dari segi kesehatannya sudah dapat, dari segi religinya, dari segi agamanya juga sudah dapat gitu. Terima kasih banyak Prof Hinki. Terima kasih banyak Pak Ustadz Hilman. Jangan lupa nanti main-main lagi ya ke sini ya. Prof Hinki mah selalu setia menemani saya di sini ya. Termasuk Mam semua juga, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifebuoy ya. Jangan bosan-bosan untuk menyaksikan karena di sini tuh syarat akan informasi tapi dibahasnya ringan-ringan saja. Pokoknya jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan karena sebelum waktunya berbuka, waktunya Lifebuoy. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifebuoy di YouTube channelnya Lifebuoy ID. Dan Mams juga bisa mendengarkannya di aplikasi Noise. Saya Nikta Gina pamit, undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast Keluarga Siaga Lifebuoy berikutnya. Bye-bye.